akidah ahlus sunnahnya tidak diiringi, tidak dibarengi. Maka yang terjadi apa? Ketika ceramah yang muncul adalah ayat Korintus, ya, ayat Lukas, Matius, Yohanes. Nah, jadi lupa ayatnya, lupa tafsir Ibnu Katsir, yang muncul adalah tafsir Injilnya. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara, maka kita perlu memetakan peta manhaj akidah persatuan Islam seperti apa. Saya sudah menulis ketika bidang dakwah mengundang kami untuk diskusi soal potret peta akidah manhaj persatuan Islam. Silakan dibaca tulisan saya, tinggal diklik di Google, ya, di Google. Peta dakwah, peta akidah, potret akidah manhaj Dewan Dakwah. Persatuan Islam, ya, bukan Dewan Dakwah. Yang Dewan Dakwah juga ada, ya. Maunya apa pokoknya? Ada, insya Allah. Ya. Madrasah Difaan Persatuan Islam. Nah, ini juga sudah kami tulis, silahkan dibuka. Ya. Manhaj Difaan Dewan Hizbah Persatuan Islam. Ini waktu itu bidang dakwah juga yang mengundang. Dan yang terakhir, saudara-saudara, misiologi, kristologi, dan modus vivendi antar umat beragama. Nah, ini juga perlu sama-sama kita kaji. Yang pertama, diklat kristologi sebagai kuliah kepakaran itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi sekarang nampaknya sudah harus memulai, maka karena ada kendaraannya sudah ada, berarti anggap bahwa BMC ini adalah madrasah di bidangnya untuk bisa melahirkan kepakaran kristologi dan studi agama-agama. Yang kedua, misiologi dan peta dakwah kita. Ketika kita bicara tentang peta dakwah, berarti kita bicara tentang hitoh dakwah Islam Indonesia. Nah, ini yang pernah dirumuskan oleh Pak Profesor Deliar Nur, ya, kemudian Profesor Daud Ali, Pak Muhammad Rasidi, Profesor Rasidi, dan tokoh-tokoh umat kita sudah lebih dulu membicarakan tentang kaitan ini. Dan yang terakhir, saudara, adalah memahami modus vivendi antar umat beragama, supaya umat Islam tidak dituduh menyebar konflik dan selalu menjadi bara dari konflik antar umat beragama. Ini kan tuduhan yang harus dijawab. Bukankah tokoh-tokoh Islam sudah sangat legowo untuk bicara bareng dalam forum yang sama sampai bisa melahirkan modus vivendi antar umat beragama? Nah, nampaknya tim ini pun harus betul-betul paham, fasih ketika berbicara tentang modus vivendi antar umat beragama. Dan ini sudah dirumuskan, ya, dan ini dilupakan. Nampaknya rumusan-rumusan ini banyak diabaikan, termasuk banyak dilanggar. Dan dilanggar bukan hanya oleh orang lain, tetapi oleh penentu kebijakan itu sendiri. Ya, kita sedang tunggu bagaimana Pak Menteri Agama yang baru. Ketika kami tanya, bagaimana konsep moderasi beragama ke depan? Apa mau dilanjutkan atau bagaimana? Kan gitu. Ada jawaban yang mungkin bisa kita arsipkan sejenak, lalu kita bisa koreksi sejauh mana Pak Menteri menginginkan ke depan moderasi beragama. Kalau menurut komentar beliau, kita akan kembalikan makna moderasi beragama kepada kerukunan umat beragama. Nah, saya tidak tahu kelanjutannya, nanti kita bisa mengejar ke arah sana. Yang terakhir sekali adalah seminar ini perlu melahirkan berbagai rekomendasi dan progres Bina Mu'alaf Center Persatuan Islam untuk lebih melejit ke depan dengan strategi yang lebih genuine, lebih jitu, dan lebih mencerahkan, serta tentu berkemajuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Tetang. Alhamdulillah, rekomendasi yang cukup akurat untuk ditindaklanjuti oleh PNC, saya kira, ya. Dan itu masukan-masukan yang cukup bagus. Jadi kita pindah ke Ustaz Abu. Ustaz Abu, alhamdulillah sudah berkenan hadir di tempat kami. Pak Abu, ini ada sebuah tulisan dalam salah satu kitab.
bahwa ternyata ada kelemahan-kelemahan umat Islam ketika ada orang yang dia itu sangat cepat sekali untuk berpindah agama. Ini kira-kira faktor apa yang sering ditemukan di lapangan dalam proses perekrutan dari muslim menjadi kafir itu yang sering ditemukan oleh Pak Abdul itu seperti apa? Maka silakan. Baik, terima kasih para pembicara, moderator dan para asatid semuanya. Dalam konteks sekarang ini ada 3 yang jadikan dasar untuk orang itu murtad. Pertama adalah berkaitan bahwa Islam itu kejam. Jadi dari kasus-kasus orang yang murtad kami tangani, itu dicuci otaknya bahwa Islam itu kejam, Islam itu sadis, Islam itu radikal, teroris, itu yang ditanamkan untuk menanamkan kebencian terhadap Islam. Yang kedua, berkaitan dengan Islam berkaitan dengan poligami. Islam itu mengajarkan poligami, Muhammad istrinya banyak. Kalau Anda kawin dengan orang Islam, nanti suami Anda akan kawin lagi. Mendingan kawin dengan saya. Tadi soal poligami tadi. Yang ketiga, Islam itu tidak menjamin keselamatan. Buktinya apa? Muhammad saja minta didoakan kepada umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan Kristen sudah menjamin keselamatan. Percaya kepada Yesus Kristus itu atau Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti. Nah, ini selalu dari para korban yang murtad itu 3 doktrin ini sangat melekat. Nah, sehingga ketika ada yang murtad dengan doktrin-doktrin yang 3 ini, kita sebagai seorang dai, apalagi sudah ada Bina Mu'alaf Center ini, kita harus mampu bagaimana mengembalikan orang yang murtad ini. Tentu pendekatannya tidak langsung pendekatan Quran, tidak langsung pendekatan hadis Nabi, karena sudah dicuci otak, Quran itu bukan kalamullah. Maka pendekatannya kepada kitab yang dia yakini. Nah, misalnya, karena sekarang ini saya indikan dulu, ada 2 persoalan yang dihadapi oleh kita. Ada yang kaitan dengan orang yang ngaku Islam, masuk Kristen, katakan begitu, ngakunya dulunya ustaz, kiai, nah kan gitu ya, pindah agama. Nah, itu sebaliknya, yang dari non-muslim, katakan dari Kristen, masuk Islam, ngaku dulu pastor, ngaku pendeta, padahal juga bukan. Nah, ini juga harus kita cermati menghadapi 2 fenomena ini. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Katakanlah bahwa tentang poligami. Cara menyadarkan orang yang murtad, atau ketika diskusi kita dengan para pendeta yang selalu mengarahkan soal poligami dalam Islam, di agama mereka tidak ada poligami, maka jangan bicara lagi hikmah poligami. Jadi menghadapi orang yang murtad itu tidak bicara hikmah poligami, tapi bagaimana yakinkan bahwa poligami itu bukan hanya dalam konteks Islam, ada dalam Alkitab Quran saja, tapi kita langsung, ibaratnya kalau kita jadi seorang petinju, Ustaz Teten, kalau kita diserang lawan, kita tangkis, bagaimana kita menyerang balik. Nah, itu ya. Sekarang mana kitabmu yang melarang poligami? Nah, begitu ya. Jadi itu 2 poin saja. Mana ayatnya di Alkitabmu, dalam Bibelmu yang melarang poligami? Tidak ada larangan poligami. Yang ada apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berarti yang larangan itu adalah larangan bercerai. Langsung kita serang. Coba Anda lihat di kitab Anda. Abraham punya istri 3. Sarah, Hagar, Keturah. Keturah sebagai godik Abraham. Kalau 3, poligami bukan. Poligami. Yakub, istrinya berapa? 4.
Lea, Rahel, Zilpa, Lea, Rahel, Zilpa, Bilha. Kalau 4 poligami bukan. Poligami. Ini untuk melunturkan kembali tuduhan terhadap poligami. Yang berikutnya, lihat di Alkitabmu, Salomon berapa punya istri? 700 wanita bangsawan, 300 penduduknya. Berarti jumlahnya berapa? 700 plus 300, 1000 jadinya. Ya. Nah, makanya saya yang murtad itu, kalau Salomon istrinya 1000 orang, ada yang tidak dapat giliran setiap tahun. Setahun 350 hari. Kalau 1000 orang istrinya, baru dan 3 tahun sekali. Nah, pendeta yang menyerang poligami tidak lagi bicara poligami. Jelas di Alkitabmu. Nah, jadi langsung saja harus ini. Nah, ini untuk menyarankan orang yang murtad. Kemudian tentang Islam tidak menjamin keselamatan. Ya kan? Karena katanya nabinya saja minta didoakan kepada umatnya. Kita tanya, Anda yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Bisakah Anda tunjukkan di dalam kitabmu, kata Yesus, saya ini adalah Tuhan sembala saya. Kalau ada, saya ikut Anda. Misalnya yang murtad ya. Kalau tidak, Anda siap kembali ke dalam Islam. Nah, barulah saya sudah siapkan ada materi bagaimana dakwah kepada ahlul kitab dan kepada para murtadin. Cuman belum sempat saya kirim materinya. Kenapa ini menjadi penting? Karena tadi kita yang dakwah keluar ini, dakwah difa'an ini, itu masih langka. Yang banyak itu dakwah ke dalam, dakwah binaan untuk penguatan akidah, tapi dakwah perlawanan ini ke kalangan luar ini yang tidak banyak. Padahal dalilnya jelas surat 3 ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa." Ini perintah. Katakan wahai Muhammad kepada ahlul kitab, marilah kalian kembali kepada kalimat yang sama, yang satu, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, jangan mempersekutukan Allah. Maka disitulah langsung bisa kita tunjukkan dalilnya. Coba, apalagi sekarang zaman terbuka. Jadi kalau untuk menyadarkan orang yang murtad, ya, bagaimana untuk melakukan rehabilitasi kembali, untuk diajak kembali ke jalan tauhid. Nah, kita tunjukkan. Saya sudah uraikan ayat-ayatnya. Apalagi zaman terbuka sekarang ini bisa dibuka langsung tanpa harus ada Alkitabnya sendiri. Sekarang di zaman terbuka. Nah, misalnya ayat Matius pasal 4 ayat 10. Lukas 6 ayat 12. Kemudian Markus 12 ayat 29 ayat 32. Yohanes 17 ayat 3. Dan terakhir saya tunjukkan, berdasarkan kitab Anda harus bersaksi, bersahadat untuk kembali ke jalan tauhid. Tunjukkan dalilnya misalnya dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 35, Ulangan pasal 4 ayat 39. Dan kalau sudah sampai kepada ayat ini, insya Allah orang yang murtad akan kembali meyakini Yesus bukan Tuhan, Tuhannya Yesus adalah Allah. Ini berdasarkan ayat ini. Nah, jadi uraiannya itu sudah ada di situ. Nah, ini yang praktis di dalam menyadarkan orang yang murtad, sekaligus dalam rangka dakwah kepada ahlul kitab yang kita ajak kembali ke jalan tauhid. Nah, ini kaitannya bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya. Nah, kaitan tentang Islam kejam itu sudah bisa ditunjukkan ayat-ayat. Nah, tadi Ustaz Teten juga menyampaikan bahwa memang perlu kalau kita lihat sekarang ini Bapak dan Ibu ya, banyak debat kita di YouTube. Tapi kadang-kadang ada juga yang sedikit ada masalah. Sehingga betul apa yang disampaikan Ustaz Teten, selain mengkaji kristologi juga harus pemahaman keislaman yang lurus juga. Jangan sampai dia berbicara kristologi tapi versinya versi Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah itu berhasil dakwahnya di negara barat itu pendekatannya lewat pendekatan kristologi versi Ahmadiyah. Nah, kita tentunya tidak yang itu yang kita ambil ya. Jadi ini 3 poin Ustaz yang menjadikan pokok untuk meragukan keislamannya. Maka caranya harus dilunturkan kembali
terhadap tuduhan-tuduhan itu, termasuk soal tuduhan Islam kejam. Kita bisa tunjukkan dalil-dalilnya ya di dalam Alkitab mereka sendiri. Demikian. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Bu. Ini menarik sekali, saya kira Bapak-Bapak Ibu, satu konsep yang cukup mengkritik karena yang sering terdengar di media itu tentang pemurtadan itu rata-rata ke ekonomi, nah, Bu, rata-rata ke sana. Ternyata kalau tadi sudah dipaparkan oleh beliau ada yang paling esensi. Ya, jadi kalau berbicara dari sisi ekonomi itu tetap berjalan ya, karena memang faktor kelemahan ekonomi ini menjadi peluang, dan perlu kita ketahui bahwa mereka sekarang melakukan pendekatan untuk menggandeng program pemerintah yang stagnan. Dan ini yang harus dicermati oleh kita, karena prinsip mereka khususnya dari kalangan Kristen itu, kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Di dalam kitab Matius 16. Dan mengacu kepada 1 Korintus 9:20, kalau ingin memenangkan orang Yahudi, aku harus seperti orang Yahudi supaya memenangkan orang Yahudi. Maka pendekatannya, kalau ingin memenangkan orang Islam, lewat pendekatan-pendekatan Islam. Sehingga mereka sekarang ini mengkonsentrasikan untuk menggarap orang Islam, mendirikan sekolah teologi yang khusus tentang Islamologi. Katakanlah STT Apostolos. STT Apostolos itu 40 SKS tentang Islamologi. Kenapa dia siapkan mahasiswa-mahasiswa calon pendeta ini belajar Islamologi? Karena untuk misi kekalahan Muslim, maka lewat itu. Kalau mendakwahkan atau misi kekalahan orang Sunda, maka lewat pendekatan Sunda. Termasuk apa yang ditayangkan tadi, lewat film yang pakai bahasa Sunda, bahkan sekarang lewat pendekatan budaya-budaya Sunda ini. Ya. Nah, jadi itu memang caranya. Sekarang banyak yayasan-yayasan Kristen yang memakai nama Islam. Bahkan Anisorus ketika ditantang menantang kepada Ahmadiyyat dihadapi. Kenapa Ahmadiyyat menghadapi tantangan Anisorus? Karena ingat ayat Quran, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Jika kalian benar, tunjukkan dalil kalian ini. Itu yang menjadikan semangatnya Ahmadiyyat. Begitu juga Zakir Naik, begitu juga Abu Didat, bapaknya Didat. Jadi kalau ada misi ke kita, ya kita tantang, hadapi. Nah ini contoh Bapak Ibu. Setelah kalah dialog Anisoros ini, dia buatkan Al-Quran palsunya ini. Dia gunakan Bible bahasa Arab, Ahmadiyyat gunakan Al-Quran bahasa Arab. Kata Ahmadiyyat, walaupun sama-sama tulisan Arab, tidak bisa mengimbangi Al-Quran. Maka kata Anisoros, tunggu, kami akan membuat Al-Quran yang asli. Nah inilah selama 7 tahun maka keluarlah Al-Furqanul Haq, Al-Quran yang benar menurut Anisoros, dibikin 72 surat, diawali dengan surat Al-Fatihah, ada yang kedua surat An-Nur, ada surat Al-Qadar, ada surat Al-Anbiya, ada surat Al-Muluk, ada surat Al-Kafirin, ada surat Al-Munafikin, dan lain sebagainya. Pakai basmalah juga setiap surat. Nah itu karena menghadapi kalangan muslim ini. Saya kira khususnya di PW versi ini perlu juga punya Quran palsu ini untuk membuktikan ya bahwa ini karya daripada Anisoros ini. Misalnya dibuat di sini surat Al-Qadar, inna anzalnahu bil haqqi fi wamdatil fajri fi sa'atil qadri nuron lidhalin wa hudan linnas fi kulli asrin furqanun haqqun wa kullun faslun fi kulli amrin. Ini surat Al-Qadar palsu. Nah, nanti saya ingin juga memberikan ini dokumen-dokumen tentang data, fakta pemurtadan maupun juga kaitan dengan liberalisasi Islam. Di sini banyak yayasan-yayasan Kristen pakai nama Islam. Ada Yayasan Nur Kalimatullah, ada Yayasan Jalan Ar-Rahmah, ada juga Yayasan Al-Mu'minun tapi yayasan non-muslim, ada juga Yayasan Islam Hanif. Nah, karena itu garapannya kepada kalangan muslim. Jadi itu lewat pendekatan-pendekatan sesuai apa yang mau dihadapinya. Kalau menghadapi orang Sunda, lewat pendekatan Sunda ini. Jadi saya kira itu strategi yang mereka lakukan. Nah, kalau tadi digambarkan ada proyek Joshua 2000 itu luar biasa Pak. Mereka punya data bukan hanya untuk Indonesia, tiap suku dia punya. Kita jangankan data tentang
apa data-data para pendeta, nggak ada kita punya, ya. Data ustadz-ustadz saja kita tidak punya gitu ya. Nah mereka sudah punya di sana, ya. Kita masih ribut di internal kita. Oleh karena itu perlu kita mempersiapkan sekira untuk dai-dai kita ini. Kalau di STID sekarang sudah ada bidang kebakaran termasuk dengan Ustadz Teten, ya, Harakatul Hadamahnya, termasuk kristologinya, dan insya Allah kader-kader kita akan ada, karena harus dipersiapkan, ya, harus dipersiapkan diantaranya ilmu kristologi ini, tetapi sekali lagi barometernya adalah Quran. Nah, jangan sampai jadi salah pasang juga seperti Ustaz Teten sampaikan tadi, Bapak dan Ibu, ya, karena saking semangatnya Pak, ya, akhirnya ada teman kita, ya, ingin menunjukkan bahwa kristologi ini penting, yang akhirnya rukun Islam rasanya kurang satu, harus ditambah belajar kristologi. Nah jadi salah lagi, ya. Jadi, nah, karena tidak diimbangi dengan pemahaman Islam yang benar. Bahkan paham-paham yang versi Ahmadiyah pun dianggap benar. Nah ini yang jadi bahaya. Memang perlu saya kira kalau kader-kader di Persis, insya Allah lah kita sudah punya pemahaman yang kuat. Saya jujur saja mengawali semangat untuk mengkaji perbandingan agama khususnya kristologi ini. Dulu ada buku yang judulnya Bible lawan Bible. Siapa yang menulis buku ini? Tulisan siapa Bible lawan Bible? Tulisan tokoh Persis. Nah, jadi ini makanya penting. Saya kira itu saja. Ya. Nanti perlu dipertajam nanti dari pertanyaan peserta. Ini kita ke Ustaz Hasan. Di Sunda ini ada 4 istilah ustad. Ya, di Sunda ini ada ustad ajan, ya, ada ustad ujung, ada ustad ojek, ada ustad ajib. Jadi istilah ini sering dilontarkan. Ada ustad ajan, dia itu sering ngabalu bahasa Sunda. Dia kalau sudah dapat kue, baru dia beli. Ini ustad ajan namanya. Dia ngomong gini-gini, tapi udah dikasih kue belum. Ada juga ustad ujung. Ujung ini adalah dia tidak mau memperdalam keilmuan, tapi dia seringkali menyampaikan terus, tapi dia tidak pernah memperdalam. Itu di Sunda namanya ustad ujung. Ada lagi ustad ojek. Ojek ini dia kalau dibayar, dia dakwah. Nah, dan dia tergantung tarif jauhnya. Nanti kalau nanti sampai ke mana itu bayarannya beda. Ini ustad ojek ini lagi bayar di sini bukan bayar. Ya di ustad ojek ini gitu. Kalau saya ke sana sekian bayarannya. Kalau tidak begini tidak jadi. Nah itu ustad ojek. Nah ini untuk menanamkan agar menjadi ustad ajib. Nah, ya ajib gitu kan. Yang saya pernah ngobrol juga dengan ustad. Ini gimana ustad? Dalam kacamata Ustadz berdakwah itu seperti apa yang harus kami lakukan supaya ajib ya begitu ya. Silakan Ustadz, bebas 10 menit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah bisa hadir di sini. Ya ini kalau ojek ini saya agak mahalan nih karena Papua kan jauh nih. Jadi tarifnya harus tebel. Ya, jadi alhamdulillah kebetulan saya mengenal Islam tahun 85 dan langsung terjun di dakwah. Tahun 86, 85 saya sudah masuk dengan kalangan-kalangan dai pelosok di Lampung. Jadi era-era 85, 86 sampai 89 saya yang dakwai Warsidi itu saya. Yang akhirnya kasus Talang Sari dulu ya. Jadi rupanya saya menyiapkan program dakwah tapi nggak menyiapkan pada waktu muncul ekstremisme. Saya belum ada obatnya pada waktu itu. Jadi terlanjur meletus dan nggak bisa memadamkan karena kelompok dari beliau itu agresif sekali. Kelompok teman-teman Nur Hidayat Darsono itu cepat membakar di wilayah sana. Kita dulu teman. Kemana? Kita dulu sebentar. Ya, nanti bilang.
Ya, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu para sakit semuanya untuk melanjutkan pemaparan. Tadi Ustadz di lebih spesifikasinya seperti yang tadi saya sampaikan, atau Ustadz tanggapi bagaimana tentang fenomena dakwah saat ini seperti apa? Iya. Ya, alhamdulillah, pengalaman dari Lampung ini menyiapkan saya untuk program di Indonesia Timur itu dengan persiapan yang lebih baik. Ya, alhamdulillah, garis belakang saya cukup kuat. Jadi garis belakang itu istri dan anak-anak mendukung semua program. Jadi istri-istri kami mendukung. Jadi kalau saya kelamaan di rumah mau diusir. Nah, ini perlu dai-dai kuat garis belakangnya. Jadi biar acik ya. Jadi kalau kelamaan di rumah diusir, harus cepat berangkat untuk gerak dakwah. Ya. Nah, ini yang alhamdulillah anak-anak kami yang 16 itu mendorong terus. Nah, ini kuncinya untuk acik, Ustaz. Acik ya kan? Ya. Bisa istiqomah dakwah. Tapi bahasa istri-istri itu gimana maksudnya? Nah, itu garis belakang harus kuat. Banyak dai-dai yang lemah garis belakangnya. Ya udah sebentar belum lama di medan dakwah udah pulang. Kalau saya kalau kelamaan di rumah malah suruh berangkat. Nah, ini bagaimana kekuatan internal, kekuatan dari dai-dai ini memang harus kokoh. Mentalnya harus dia bangun supaya dia tangguh di medan dakwah. Apalagi kalau wilayah-wilayah timur itu wilayah-wilayah ekstrem, medan dakwahnya. Kayak yang tadi di gambar itu kan pulau-pulau, kita pulau-pulau kecil. Jadi kadang ya tadi kayak kemarin teman-teman yang perahunya harus tenggelam, akhirnya harus bisa berenang untuk kemudian naik ke pohon bako untuk terhindar karena biasanya di muara-muara itu banyak buaya. Itu tantangan kami di wilayah timur itu semacam itu. Jadi kemarin saya coba bawa istri pertama, saya ajak untuk langsung. Kenapa bisa dulu tertawa? Ya, ini memang dai-dai harus kuat garis belakangnya. Nah, kemarin saya ajak istri dengan medan yang cukup berat. Selama Ramadan yang kemarin untuk pelayanan dakwah ke dai-dai dan support mereka untuk program buka puasa bersama dan santunan dai serta pembinaan mualaf. Itu dampingi saya di medan yang cukup berat. Jadi banyak kampung-kampung di sana belum ada pelabuhannya. Jadi kita naik kapal itu turunnya di tengah laut. Nanti jemput pakai perahu. Padahal turun sekitar 2 meteran itu ya. Dari perahu di bawah, kapalnya kan tinggi itu ya, turun. Ya pertama saya takut juga, wah laut nanti meleset ke ini kan jatuh. Tapi saya lihat ibu-ibu pada terjun berani ya, saya mau. Jadi saya memberanikan diri. Paling ekstrim Ustadz yang pernah dialami seperti apa? Paling ekstrim ketika pembinaan pada waktu itu? Ya, yang paling ekstrim yang kita kena badai pas kita lagi di tengah laut, kondisinya lebih cerah cuaca. Saya malah dengan dari SSG-nya ikut satu itu, salah satu ini. Jadi yang targetnya sebenarnya 3 jam itu ditempuh 5 jam. 5 jam lebih, tapi dalam kondisi mabuk semua itu. Pakai perahu kecil, pakai longboat itu. Jadi udah yang dari hidayah itu menutup sarung aja udah menyerah. Kalau yang dari itu tegang itu, jadi harus tahu itu. Ya alhamdulillah
selamat sih, tapi kondisinya sudah sangat payah sekali. Kita nggak bisa sholat selama zuhur sampai hampir maghrib itu, kita baru sampai baru sekitar menjelang maghrib. Ini kita sholatnya di mana? Di pasiran, masih dalam keadaan basah kuyup. Itu kondisinya masya Allah sangat ini sekali. Sebenarnya sempat ada perahu yang merekam kapal yang merekam aktivitas kami yang lagi kena. Kalau kapal kan tidak terlalu kena pengaruh, tapi kami yang di perahu kan terasa sekali itu kacang-kacangnya. Dan itu alhamdulillah bisa selamat, dan medan-medan semacam itu banyak. Jadi kalau kita salah menghitung waktu angin, terutama angin cuaca musim itu, ya kita tidak bisa masuk ke daerah-daerah binaan kita, karena rata-rata binaan kita yang memang kita target itu daerah-daerah yang tidak ada ustadz yang masuk sana lagi. Jadi ada daerah Tambani itu ya, daerah Tambani itu di Papua Barat Daya, Sorong Selatan, itu sudah belum ada ustadz luar yang masuk. Ya, kondisi semacam itu. Dan sekarang tidak ada sholat lagi, tidak ada adzan lagi, tidak ada iqamah lagi, dan sudah tidak ada yang bisa ngaji lagi. Masjidnya kalau saya datangnya nggak ngasih tahu kotor, tapi kalau ngasih tahu dulu bersih masjidnya. Tapi kalau orang-orang sudah nggak ada yang sholat. Jadi pas saya datang mereka banyak ngumpul, tapi begitu mendekati waktu sholat udah pada hilang semuanya. Waktu saya tanya, ini ada ada mic-nya nggak, ada speakernya, ada ustadz tapi lagi dipinjem gimana sama tetangga, buat apa? Buat karaoke ya. Jadi sekarang nganggur kan, jadi mungkin dimanfaatkan buat karaoke tetangga masjid. Ini kampung-kampung muslim. Nah, kami masuk kalau ke Pulau Halmahera yang kami datang untuk dakwah, yang kita masuk benar-benar dakwah ke suku Tugotil. Suku Tugotil itu agak ada keturunan Portugis, jadi kulitnya agak lebih putih, tidak kayak suku-suku di Papua atau Halmahera pada umumnya yang lain. Kalau Tugotil ini agak putih. Dulu kita belum berani untuk dakwah kepada mereka karena kalung salibnya besar-besar, salibnya itu besar-besar. Jadi kita belum berani karena menganggap mereka sudah beragama lah ya. Tapi setelah coba kita dialog, ternyata mereka tidak tahu. Tuhan Yesus nggak tahu, Bunda Maria, berarti saya kira ini masih kosong. Kita berunding dengan teman-teman, ayo kita mulai masuk untuk dakwah di suku Tugotil itu. Alhamdulillah awal itu kita ada sekitar 10, satu kelompok suku Tugotil sekolah yang masuk Islam. Nah, ini penampilannya itu ya tidak kayak orang Papua atau Maluku pada umumnya, karena rambutnya lurus dan perkulitannya agak lebih cerah gitu. Ya, tapi mohon maaf yang wanitanya waktu itu masih hanya pakai kayak rok saja, jadi ke atasnya masih terbuka tuh. Iya, kalau laki-lakinya hanya pakai kayak cawat saja. Ya, jadi tambah semangat. Padahal kita malu kalau begitu masuk ke kampungnya, mata kita yang bingung, lempatkan mata kita di mana? Perang dia. Dari pertama ya kita kasihkan baju-baju kepada mereka dulu. Jadi begitu sampai ke mereka ya, yang mereka biasa, kita nggak biasa. Ya kan? Jadi kita kasih baju-baju kita kepada mereka, baru kita agak tenang bisa dialog dengan mereka. Jadi alhamdulillah pernah 10 itu karena mereka merasa orang-orang Kristen sudah menjadikan mereka seakan-akan orang Kristen, akhirnya kan dibawa ke gereja lagi. Tapi alhamdulillah kita sudah bina waktu awal-awal Islam itu kan sudah kalimat-kalimat singkat Islam lah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Ya kalimat yang sederhana aja. Pas dibawa ke gereja, dia ngomong terus, marah, dikeluarkan lagi, diusir lagi. Ya alhamdulillah sampai sekarang malah sebagian ada yang dibawa di Jakarta itu sudah ada yang hafal beberapa juz ya, ada yang sudah, kemarin yang akhwat yang sempat datang ke pondok saya juga sudah 5 juz, yang ikhwanya kayaknya mudah-mudahan sekarang sudah selesai 30 juz. Kita ngajari dari awal, dari alif bata, dari mandi, dari pakai baju ya. Jadi tadi mualaf itu benar-benar kita dampingi. Saya
di rumah saya, di pondok saya itu ada 3 mualaf suku Tugopil yang ya pertama nggak mau ditinggal, dia mesti ada di mobil saya. Jadi rumahnya di mobil karena dia belum mau percaya dengan orang lain kecuali dengan saya sebagai kayak orang ini pawangnya ini. Pawang, jadi dengan orang lain nggak mau. Pernah saya ke daerah Tasik tempatnya Sedeni lah ya. Itu juga begitu, pas mati lampu hilang. Orang Tugopilnya ini, saya ngomong nggak usah khawatir. Dia memang matanya tajam, jadi nggak kesasar dan dia akan ingat rumahnya mobil saya itu. Jadi pas hilang tuh akhirnya kembali lagi. Dan kalau sakit orang-orang suku ini juga, masya Allah, jadi dia nggak mau obat-obatan. Dia minta diantar, Ustaz saya diantar ke hutan aja. Saya mau membuat ramuan. Ternyata suku-suku ini ahli herbal ini. Ya. Jadi Allah begitu. Jadi alhamdulillah kita sekarang pendampingan. Ini saya tanggal 16 Februari ini berangkat ke sana untuk program pendampingan di tengah-tengah suku Tugopil di wilayah Halmahera Timur. Halmahera Timur di namanya dusun terdekatnya itu Dokot-Dokot SP1 Paklean. Jadi perjalanan ke kampungnya dia tinggal tidak di kampung, Pak. Di tengah-tengah hutan. Jadi saya pernah usul gimana kalau Anda pelihara kambing apa Ustaz? Gimana kalau kita pelihara ayam atau pelihara kambing nanti ularnya datang. Karena kalau di Halmahera itu ular pitonya besar-besar. Jadi mereka bukan tinggal di pinggir kampung, tapi di tengah hutan. Dan rumahnya hanya nomaden dia. Rumahnya hanya gubuk tingkat, maksudnya ke panggung yang tidak ada dinding. Gubuk panggung yang tidak ada dinding. Nah, kita programnya mau pendampingan, jadi rencananya memang jadi orang dai-dai yang tangguh lagi, yang siap untuk hidup di tengah-tengah mereka. Iya. Ini mudah-mudahan dari PMC nanti support dan mengirimkan kader-kadernya. Iya, saya tanya nilainya luar biasa ini ya. Itu tadi kan maaf ini, ada yang ngamplop enggak? Ada yang ngasih apa gitu dari daerah Hina? Oh iya. Iya, alhamdulillah. Kalau di Papua, kalau kita nikah dengan gadis Papua dapat 10 hektar. Kita diangkat jadi warga Papua, warga suku itu dan diberi 10 hektar. Iya. Saya kemarin saya belum dapat nikah dapat orang Togopil, tapi dapat dari kepala sukunya 2 hektar. Di Papua. Penting ini karena membeli itu juga bagian binaan juga kan. Oh iya, arahnya ke sana lagi. Pembinaan kan. Ya. Alhamdulillah, Ustaz nanti kita lanjut di tengah zaman supaya nanti lebih kuat kita ini karena insya Allah ini para mubalim di sini sudah siap untuk terjun ke daerah-daerah yang ada di daerah masing-masing. Ini Ustaz Teten dan nanti ke Pak Bu, pengajaran buat BMT sendiri oleh Ustaz Teten dalam manhaj Ustaz seperti apa? Kembali kepada pertanyaan pertama tadi ya, dimulai dari bagaimana PR-PR besar yang harus tuntas dulu. Sebenarnya kita ini mestinya sudah masuk pada tahapan tidak direpotkan lagi dengan perdebatan-perdebatan yang kurang produktif. Mengkritisi kembali tentang persoalan salaf bukan salaf, apakah salaf itu madhab atau manhaj, gitu ya, wahabi non wahabi. Nampaknya ini akan menjadi PR besar yang akan terus mengiringi pertarungan dakwah kita. Saya teringat ketika Raja Salman dilantik, biasanya raja-raja Arab setiap tahun mengundang tokoh-tokoh umat dari mancanegara untuk hadir. Dan biasanya ini digunakan kesempatan untuk para tokoh negeri-negeri muslim ini untuk berkumpul lalu mendiskusikan terkait dengan peta dakwah di negerinya masing-masing. Pernah terlontar satu pertanyaan yang diarahkan kepada
Presiden Organisasi Konferensi Islam. Namanya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Muhsin At-Turki, mantan rektor Universitas Islam Madinah. Beliau sampaikan bahwa persoalan Wahabi Salafi, ya, Wahabi non-Wahabi, menguatnya Asy'ariyah, kemudian apakah bedanya Asy'ariyah dan Asy'ariyah yang hari ini kembali mencuat, sebenarnya sudah diingatkan oleh beliau bahwa persoalan yang memunculkan mustalahat-mustalahat ini, istilah-istilah ini tidak bisa dilepaskan dari rekayasa, kalau tidak Zionis, tadi kelompok Syiah. Maka dua gerakan internasional yang hampir mirip terjadi di semua negeri Muslim adalah dua. Kalau tidak Syiah, Ahmadiyah. Nah, jadi kalau tidak Syiah, Ahmadiyah. Belakangan nampaknya ini beberapa di antara aktivis mereka sudah mulai menggarap ormas. Menggarap kampus sudah tentu ya, di mana mereka ada semacam belusukan kampus dan diskusi-diskusi sudah dimulai di kampus-kampus tentang Ahmadiyah itu ya ahlu sunnah juga. Gitu. Kaum muslimin tidak akan mengenal dunia intelektual di bidang tafsir kalau tidak mengenal tafsir Ahmadiyah. Maka muncul kesimpulan-kesimpulan yang kalau hari ini masih ada mubaligh dai yang menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat, berarti dia punya hati yang jahat. Nah, ini keluar dari berbagai macam akademisi yang tidak patut itu terjadi sebenarnya. Tapi itu mau tidak mau itu terjadi, ya, itu terjadi. Demikian pula dengan apa artinya bagaimana mereka bisa menyusup ke ormas. Nah, ini juga. Ya. Menyusup ke ormas tidak berarti dia menyatakan diri saya Ahmadi, saya Syi'i, tidak. Tetapi melalui pendekatan-pendekatan, diskusi-diskusi, tulisan-tulisan yang lebih menggunakan pada metode-metode yang sangat terbuka. Biasanya melalui pintu tafsir inklusifnya. Nah, itu ya. Maka ketika moderasi beragama dicanangkan, mereka hidup kembali secara serempak bagaikan jamur di musim hujan. Oleh karena itu, fenomena yang kita temukan belakangan, minimal ada 4 temuan. Dan tim hukum kami sempat menghubungi apakah ini mau naik lagi ke Mahkamah Konstitusi atau tidak. Kenapa? Karena mereka sudah mulai mengurus pemberkasan untuk melakukan gugatan atau judicial review terhadap Undang-Undang Kependudukan. Bermula dari kasus seorang warga DKI ya, yang meminta hak konstitusinya. Dia menyatakan bahwa selama ini saya ini netral agama. Puluhan tahun saya netral agama. Dan saya tidak berpihak kepada agama manapun. Maka sudah waktunya negara melindungi ya, kepada siapapun untuk tidak beragama, termasuk saya. Gitu. Makanya dia berani melakukan gugatan. Nah, alhamdulillah ternyata seiring dengan kami mempersiapkan apa mungkin kita bisa menjadi pihak terkait lagi di Mahkamah Konstitusi, ternyata sudah ada putusan pekan kemarin Mahkamah Konstitusi membatalkan gugatan mereka, Bah. Nah, jadi Abah sudah diringankan tugasnya. Jadi BMC tidak harus menggugat lagi karena memang ini sudah dibatalkan oleh pihak MK-nya. Tapi ini tidak berhenti sampai di situ dan ini akan terus, ya. Dan ini menyangkut tentang misi kita di BMC. Perkawinan beda agama. Berapa kali persidangan terjadi? 12 kali persidangan di MK, ya. Tentang undang-undang apakah beda agama itu bisa dibolehkan atau tidak.
Sebelumnya, undang-undang penistaan dan atau penodaan agama. Kita gagalkan juga. Berapa kali persidangannya? 15 kali persidangan. Jadi cukup menguras waktu. Jadi ketika dakwah di depan mata begitu sangat jelas muskilat dan tahadiyatnya, sementara para aktivis umat cakar-cakaran gitu ya, dan tidak ada yang mampu menjadi wasit. Nah ini jadi, siapa tokoh yang memiliki daya panggil sekarang ini? Apakah memang mereka itu tidak kita panggil, bisa kita duduk bersama, membicarakan sesuatu yang lebih prioritas? Nah, sehingga dakwah aulawiyat ini tidak tercermin di sini. Jadi ada hal-hal yang memang tidak produktif untuk dimunculkan, malah muncul sehingga para aktivis sedikit yang peduli terhadap apa yang seharusnya dihadapi, sementara yang kita andalkan malah sibuk menghadapi hal-hal yang sebenarnya ya harus selesai dengan sendirinya gitu ya, harus selesai dengan sendirinya. Namun kita juga harus mengkaji dari berbagai aspek, diantaranya perkembangan teknologi. Ya, mungkin salah kita juga, kenapa kita tidak bikin konten-konten kreatif kan gitu? Bukankah kita punya stok anak-anak muda? Berarti ini menjadi rekomendasi bagi DMC harus menguatkan pasukan medsos, gitu ya, yang mencerahkan, yang genuine, yang asolahnya tidak hilang, gitu ya. Asolahnya tidak hilang, mencerahkan, membangun begitu. Dan merakyat, bukan hanya bahasa yang melangit, tetapi bisa membumi, dipahami oleh banyak kalangan. Saya pikir demikian saja. Bapak ya, kira-kira orang-orang yang sudah berpegang teguh terhadap manhaj Quran Sunnah, bisa enggak mereka terkecoh kembali? Nah, bisa menjadi murtad tidak? Seperti yang tadi disampaikan, kalau 3 faktor ini yang seringkali dilontarkan oleh mereka. Seperti itu. Sebagai gambaran untuk memberikan kepada kita BMC, kira-kira harus kita lakukan, perlukah pelatihan-pelatihan khusus untuk para mubalik-balik untuk menguasai kristologi? Baik, khusus untuk BMC ini, pertama, sekarang sudah banyak lembaga-lembaga pembina mualaf, ya. Tetapi masih banyak juga lembaga pembina mualaf itu yang bodong. Nah, diharapkan tentu BMC ini bukan lembaga yang bodong itu kan gitu ya. Jadi kita harus siapkan betul-betul lembaga yang menangani, melakukan pembinaan kepada para mualaf ini. Nah, karena adanya lembaga mualaf yang bodong ini, maksud kami di lapangan ini kan masih ada lembaga mualaf itu kalau bulan Ramadan baru jalan tuh proposal, tapi tidak ada yang dibinanya. Makanya pesan untuk BMC, karena kami juga dengan Ustadz Teten di MUI Pusat khususnya di lembaga dakwah khusus menginisiasi tentang pembentukan asosiasi lembaga mualaf, agar kami juga bisa mendeteksi lembaga mualaf yang bodong itu, sekaligus kami juga dapat mendeteksi tentu mualaf-mualaf yang bermasalah. Karena kita menangani mualaf itu macam-macam model. Ada mualaf yang disusutkan, ada mualaf yang modus, ada mualaf yang beneran. Nah, yang modus itu ada mualaf yang tiap kota masuk Islam terus. Di Bandung diislamkan, di Cianjur disambung lagi, di Jogja disambung lagi. Nah, masuk Islam dulu kerjaannya, ya. Seperti kasus mualaf yang namanya Muhammad Hijri. Jadi Muhammad Hijri ini mualaf yang modusnya masuk Islam terus, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu perlu dipetakan oleh kita, ya. Nah, kaitan dengan mualaf, karena tugas dari BMC ini diantaranya adalah melakukan pembinaan mualaf. Kemudian yang kedua, mualaf yang latar belakangnya dari luar negeri itu juga masih banyak problem. Banyak problemnya apa? Setelah diislamkan susah untuk melakukan pembinaan. Ternyata dia di sini hanya ketika tugas dari negaranya. Nah, setelah bebas tugas dibawalah
anak atau istrinya itu yang perempuan, yang ujung-ujungnya murtad. Ini juga yang jadi problem, makanya harus dipetakan terlebih dahulu kaitannya dengan pembinaan mualaf ini. Dan ada mualaf yang disusupkan, ya. Yang disusupkan itu memang punya target tentu mencari informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan keislaman yang ada di masjid-masjid. Nah, jadi harus dipetakan. Dan saya ingin menyampaikan, apakah di BMC ini ketika mensyahadatkan seseorang, khususnya dari kalangan Kristen, selain ketentuan-ketentuan yang lain, KTP segala macam itu, juga harus mintakan surat baptisnya itu, yang aslinya, ya. Jadi surat baptis itu diambil yang aslinya, bukan hanya fotokopian. Saya teringat juga dulu ada seorang mualaf yang namanya Bering itu, ternyata kan yang masuk di pesantren yang dari turunan ini nih, yang Mukarah Melambong itu, di Sadacep itu, yang Nagrek ya. Nah itu ke bawah, itu ternyata mualaf yang memang bermasalah. Kalau lihat biodatanya seolah beneran dia punya ahli, kemudian sarjana tentang teologi segala macam, ternyata itu bohong. Jadi ada kiat-kiat untuk mendeteksi mualaf-mualaf yang ngaku mantan pastor, mantan pendeta. Nah ini untuk pengurus di BMC ini, bagaimana ketika ada mualaf yang ngaku mantan pastor, mantan pendeta, mantan penginjil, benar nggak ini pendeta? Jangan sampai kayak Pak Ahmad Sumargono dulu tertipu dengan mualaf doktor teologi namanya Bunyamin. Jadi ada Bapak dan Ibu, untuk mengetes mualaf yang mengklaim dia seorang pendeta, gampang. Tanya, apa yang menjadikan dasar Anda seorang pendeta untuk menarik orang non-Kristen untuk masuk Kristen? Dasar dalilnya. Kalau dia tidak tahu dua ayat itu, pasti bohong. Dua ayat itulah yang disebut amanat agung Yesus. Ini salah satu trik untuk mengetes orang yang aku mantan pastor, mantan pendeta. Apa yang dua itu? Pertama, Matius 28 ayat 19. Pergilah seluruhnya jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang kedua, Markus pasal 16 ayat 15. Sebarkan Injil ke seluruh bumi. Kalau dia tidak tahu dua ayat ini, pasti dia bukan pendeta. Nah ini supaya pengurus BMC tidak ketipu dengan orang yang ngaku mualafnya mantan pendeta, mantan pastor. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya, apa yang harus dilakukan oleh BMC khususnya kaitan dengan pembinaan mualaf ini, kita harus tahu betul, ya. Pertama, ketika kita melakukan pensyahadatan atau sebelumnya, harus dilunturkan dulu keyakinan lamanya. Kalau dia dari Kristen, ragukan betul tentang keyakinan dia terhadap Yesus sebagai Tuhan. Sampai betul-betul dia tidak percaya lagi kepada ajaran lamanya. Nah ini harus dilakukan upaya itu, ya. Makanya kita harus tahu ayat-ayat yang penting untuk menunjukkan keyakinan terhadap Allah sebagai satu-satunya Rob yang wajib disembah itu. Maka gunakan ayat-ayat yang ada dalam kitab yang lamanya itu. Jadi itu menjadi penting. Yang kemudian yang kedua, baru ditanamkan tentang Al-Quran. Nah, jadi yang lamanya itu supaya betul-betul luntur. Karena kalau kita doktrin langsung Quran, sementara masih banyak keyakinan lamanya, tidak mudah menerima keislamannya. Nah, kemudian problem yang berikut, mualaf-mualaf ini, karena tidak dibina secara baik, akhirnya dia balik lagi ke agama lamanya. Ada juga mualaf karena salah pembinaan, masuknya kepada kelompok aliran sesat. Ada yang masuk Islam Jamaah, kan sayang. Ada yang masuk kepada Ahmadiyah misalnya. Maka problem kita yang harus kita persiapkan itu, satu, menghadapi persoalan aliran-aliran menyimpang yang memang Jawa Barat menjadi rekor. Nah ini harus dipetakan apa saja aliran menyimpang yang berkembang. Mungkin PW Persis atau dari pimpinan daerah Persis di kabupaten kota di Jawa Barat ini, ada nggak yang menangani aliran sesat Anubuah Sanggabuana? Ini kelompok yang menyimpang juga karena dia punya keyakinan adanya Rasul. Rasulnya orang Sukabumi. Siapa orang Sukabumi ini?
Abang Ya. asli Sukabumi. Ternyata rasulnya namanya Epen Jahrudin. Nah, Dia punya istri 4. Sekretaris rasulnya guru sanawiyah orang Keranji Bekasi. Di Bekasi itu Bapak Ibu ada yang jadi rasul, sahabat rasul, ada yang jadi sekretaris rasul. Nah, yang sekretaris rasul itu guru sanawiyah. Nah, rasulnya orang Sukabumi, namanya Epen Jahrudin. Alhamdulillah, sekretarisnya sudah tobat kembali ke dalam Islam. Padahal dia secara pemahaman sudah baik, tapi kenapa bisa tertipu itu? Nah, salah satunya yang ikut aliran sesat itu tergodanya ada karena urusan fulus, ada yang urusannya karena perut ke bawah. Nambah istri. Nah itu bukan ke Ustaz ya. Itu yang kadang-kadang tergodanya itu ya. Kan ingat juga lah kita ada yang sekampung dengan saya, seorang kader kita kan. Tapi kok kenapa bisa ikut kelompoknya Lia Eden? Coba. Apa tidak paham tentang Quran Sunnah? Paham. Tapi kenapa masuk ke kelompok Lia Eden? Saya sebagai tetangganya di kampung, saya asli Singapura. Ibu saya dari Malaya. Saya dilahirkan di kota Tamala. Cukup jauh saya. Ya. Nah jadi pertanyaan saya tadi, bisa orang yang sudah ikut itu tergoda. Ada yang tergodanya karena memang sekali lagi mereka ada yang menggunakan sihir, baik dalam kelompok misionaris maupun dari kelompok aliran sesat. Saya ketika menangani sahabat Rasulnya Muswadek, orang Bekasi, ketika dipertemukan itu sahabat Rasul Muswadek, Rasul Pasu itu orangnya ganteng, dibawa oleh orang tuanya. Saya ketemu, dia pegang tangan saya, muka dia jadi serem, ibunya lihat, istrinya lihat, serem itu anaknya yang ganteng itu, dan kencang memegang saya, tapi saya sama sekali tidak terasa apa. Nah ini juga kegarap kena lewat sihir. Bagaimana menghadapi kelompok-kelompok yang menggunakan sihir ini? Bisa misionaris lakukan itu. Saya menangani seorang direktur utama salah satu BUMN, itu juga kena sihir. Ada alumni pondok pesantren dari Bogor, dia sudah bagus pemahaman keislamannya, tapi ternyata juga bisa murtad. Ternyata memang cara mereka itu untuk mencuci otak orang yang waras kan tidak mudah, dibikin dulu oleng. Makanya lewat pendekatan sihir itu. Nah, jadi ini yang harus juga dai-dai kita persiapkan, ya. Nah, jadi diantaranya modusnya itu seperti itu, ya. Bisa terjadi orang yang sudah bantu. Salah satunya ada karena memang faktor kepentingan perut, ya. Karena apa? Rata-rata aliran sesat itu yang namanya zakatnya atau infaknya itu 10%. Coba Bapak telusur. Kenapa harus 10%? Ahmadiyah 10%. Al-Qiyadah 10%. Apalagi yang 10%? Islam Jamaah 10%. Kenapa harus 10%? Karena kalau lihat untuk menghancurkan agama ini, Yahudi punya program membuat agama-agama baru, membuat agama-agama tandingan, membuat aliran-aliran sesat. Nah, termasuk muncul kelompok Gapatar itu atau Komar Mutasmil Abraham, ya, itu bagian daripada proyek ini. Oleh karena itu perlu disiapkan dai-dai, ya, atau mungkin ada satu lembaga khusus menangani masalah aliran yang menyimpang ini. Ini menjadi problem kita, harus dihadapi, harus kenalkan, harus beritahu umat kita ini. Alhamdulillah, Kiai Teten ini sudah ahli di situ. Kemudian yang kedua, selain untuk menghadapi persoalan aliran yang menyimpang, juga persiapkan dai-dai kita yang menghadang khusus masalah pemurtadan ini. Khususnya pemurtadan dari kalangan misionaris-misionaris itu. Karena mereka sekarang banyak menggunakan diantaranya adalah lewat pendekatan-pendekatan Islam. Mereka mempersiapkannya sampai membuat sekolah teologi yang khusus. Katakanlah ada ITK, Institut Teologi Kalimatullah. Di situ belajar bahasa Arab sampai 6 SKS. Bahkan mahasiswanya belajar baca Quran dengan metode Iqra-nya. Kalau di Bekasi ada sekolah teologi namanya STTQ Sadra yang mensyaratkan baru bisa lulus dari lembaga ini harus bisa mengkristenkan minimal 5 saudara sepupu. Apa yang dimaksud saudara sepupu? Maksudnya orang Islam.
Jadi ada istilah yang dia gunakan kepada kita yang muslim, saudara sepupu, saudara Kedar, saudara Ismail, itu yang dimaksud kita umat Islam. Coba sekarang, ada nggak lembaga pendidikan Persis mensyaratkan baru lulus dari lembaga ini harus bisa mengislamkan minimal 5 orang? Rasanya belum ada, Muhammadiyah pun tidak ada. Nah, makanya di sini kita harus persiapkan untuk menghadapi kelompok-kelompok ini. Contoh sekarang yang murtadin namanya, ini kembali ke pertanyaan tadi. Namanya, dia sudah jadi kader dulu. Di lembaga dakwah kampusnya sudah jadi kader. Bahkan dia sebagai ketuanya di masjid kampus itu, dia juga aktif di salah satu pergerakan partai Islam, tapi dia bisa murtad. Kenapa demikian? Di antaranya dijebaknya dengan perempuan. Bapak Ibu bisa, jadi yang murtad itu selain si Saifuddin Ibrahim itu murtad sudah lama. Karena dia masuk NII, tidak mewajibkan sholat. Setelah diusir dari salah satu pondok di Bogor itu, di Sawangan, tampunglah di Al-Zaitun. Nah, Al-Zaitun ini banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga Kristen. Maka tahun 96 masuk di sana. Tahun 2006 resmi Saifuddin Ibrahim masuk agama Kristen. Di mana satu lembaga Kristen namanya Yayasan Gideon Internasional khusus mengkonsentrasikan membagikan Bible ke pesantren-pesantren, ke lembaga-lembaga Islam. Di Bekasi salah satunya yang dikirim Bible itu adalah Yayasan Bani Saleh. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi dikirim 150. Al-Zaitun dikirim oleh Yayasan Gideon Internasional 1.400 Alkitab. Nah, Saifuddin itu murtad di sana resminya, masuk Kristen tahun 2006. Nah, sekarang ada lagi pendeta yang namanya Padilla Mulia. Ini sekarang sedang mempersiapkan satu kajian khusus untuk membekali calon-calon pendeta yang melakukan pendekatan keislaman. Nah, oleh karena itu kita perlu di Persis ini ada, mungkin dibuatlah sampai ada satu lembaga khusus mungkin ya entah apa namanya, yang memang mengkonsentrasikan tentang kajian-kajian khusus ini. Nah, lewat apa yang harus kita lakukan? Lewat diklat-diklat itu lebih efektif. Ya, diklat-diklat khusus terutama di daerah-daerah yang rawan pemurtadan ini, itu harus diadakan diklat-diklat khusus. Ya, mudah-mudahan di Persis sudah ada yang khusus membidang ini. Kalau kami mengharapkan itu paling tidak ada program-program, kalau di Dewan Dakwah di KUB kami adakan kajian Kristologi itu yang lewat online ya sebulan sekali, tapi ada kajian diklat yang secara khusus offline-nya. Insya Allah akhir bulan ini akan ada kajian diklat khusus kaitan dengan Kristologi, tapi isinya tidak hanya Kristologi saja, termasuk masalah aliran-aliran menyimpang dan sebagainya diberikan. Jadi ini untuk pencerahan kepada dai-dai kita ini. Apalagi dengan gerakan moderasi beragama yang akhirnya melakukan penyatuan agama, penyamaan agama kan jadi masalah. Nah, sehingga perlu dai-dai kita diberikan pembekalan-pembekalan ini. Termasuk soal di Cianjur ini perlu juga diluruskan, Pak. Berita-berita yang sekarang nih, itu sudah 100% itu masuk Kristen. Itu kan wilayah dari zaman Belanda, itu memang diberikan tempat itu, Pak. Memang itu menjadi wilayah Kristen. Nah, itu harus dijelaskan yang betul informasi-informasi ini. Karena sempat muncul juga isu di Indonesia ini setiap tahun 2 juta umat Islam pindah agama. Coba Bapak Ibu, kalau 2 juta setiap tahun, habis kita apa? Iya. Nah, ini juga yang berita-berita yang justru merugikan secara politis. Bahkan ada seorang ustaz menyampaikan bahwa di Jawa Barat ini, itu setiap bulan bisa 4.000 yang murtad. Coba bayangkan, kalau 4.000 Pak, bisa 2 kelurahan itu. Lalu di mana? Nah itu, makanya harus diluruskanlah yang model-model ini. Begitu juga soal lembaga mualaf. Banyak lembaga mualaf, kami sudah mengislamkan 20.000. Mana buktinya 20.000 itu? Nah, jadi jangan sampai BMC begitu gitu ya. Nah, ini saya berikan warning dulu. Ya, harus betul punya real punya data itu. Nah, oleh karena itu kami dengan Ustadz dan beberapa kawan-kawan di lembaga khusus di MUI itu
menginisiasi untuk membentuk asosiasi lembaga mualaf ini agar kami punya data. Lembaga mualaf ini berapa yang dibina, berapa banyak yang diislamkan. Kami punya data. Sehingga ketika ada orang yang sudah pernah masuk Islam lalu bikin syahadat lagi, nanti akan ketahuan, ada database-nya. Kami juga sering ditanya, Tan, banyak mana yang murtad dengan yang masuk Islam? Coba Ustaz Teten punya data. Nah, jadi diharapkan tadi data kita memang real ya. Tadi juga ada pertanyaan yang kajian itu ya. Nah, bagaimana misalnya kaitan dengan mualaf ini tadi apa yang apa tadi ya? Ini malum sudah mulai menua itu kadang apa namanya kaitan dengan mualaf itu sekali lagi perlu datanya yang jelas ya, yang jelas. Apakah tadi juga pertanyaannya hanya yang di BMC saja gitu kan, atau mungkin yang diislamkan di masjid-masjid. Nah sekarang Pak, dari Kementerian Agama itu mengharapkan tentang sertifikat pengislaman itu lewat majelis ulama. Kenapa demikian? Supaya lebih mudah mengontrolnya. Karena kan banyak tuh orang siapa saja bisa bikin sertifikat masuk Islam. Pertanyaannya, apakah kita Islamkan dulu atau bagaimana? Kalau tidak nanti keburu meninggal gimana tanggung jawabnya? Kan pertanyaan itu. Jadi pertama harus diinikan dulu pandangan ajaran lamanya ini. Yang kedua, setelah itu memang bisa diislamkan tapi jangan dulu diberikan sertifikat masuk Islamnya. Nanti dia ini yang modus dengan modal sertifikat masuk Islam kemana-mana minta dulu. Dan itu juga yang merusak citra dari mualaf itu. Oleh karena itu, diislamkan bisa saja disahadatkan, tapi langsung melakukan pembinaan-pembinaannya, baru setelah melakukan ikut pembinaan, baru bisa kita keluarkan sertifikat masuk Islamnya. Jadi jangan, apalagi kalau yang masuk Islamnya karena mau kawin Pak, hari ini disahadatkan, besok dikawinkan Pak, itu pasti akan pindah lagi ke agama lamanya, yang muslimanya pasti dia akan ikut suaminya. Itu sudah banyak kasusnya. Makanya kalau yang masuk Islamnya karena mau menikah, itu tidak sembarangan Bapak Ibu keluarkan dulu sertifikat. Ini betul-betul, karena apa? Sudah banyak kasusnya. Hari ini diislamkan, besok dinikahkan, nah lalu oleh suaminya kan sudah nikah, dibawalah muslimah kita, anak kita nih ke kampung dia di Sumatera Utara. 6 bulan Bapak Ibu, begitu ditelepon mau dilakukan pembinaan, ini ada pembinaan, ternyata dia sudah pindah ke agama lamanya, lalu yang muslimahnya malah ikut agama suaminya. Nah itu bahaya. Jadi saya kira kita harus petakan dulu mualaf-mualaf itu apa ininya. Kalau yang mau menikah, Bapak Ibu perlu keluarga muslimahnya panggil, berikan pemahaman dulu gitu kan, termasuk yang muslimahnya berikan pemahaman dulu agar memahami, jangan sampai cepat dinikahkan ujungnya 3 bulan 6 bulan akhirnya murtad. Maka itu menjadi tugas daripada BMC. Barangkali itu masukan-masukan untuk BMC kaitan dengan mualaf ini, agar terlebih dahulu dipetakan dulu sampai kita tahu dia apa latar belakangnya mau masuk Islam ini. Kalau yang latar belakangnya ngaku mantan pendeta segala macam bisa dites dulu. Kalau dia mau kawin juga harus jelas dulu, jangan main langsung ini kan. Itu karena problemnya banyak yang akhirnya kembali ke agama lamanya, bahkan menarik pasangannya menjadi agama Kristen. Dan saya ini pernah mengadakan acara, Pak. Kita ngadain acara untuk pembinaan para mualaf. Itu kita undang semuanya para mualaf. Itu sudah gratis semuanya. Ternyata yang hadirnya berapa persen, Pak ya? Kurang lebih cuma berapa orang. Jadi yang diundang itu 30, ternyata yang hadir mualaf semuanya 50. Jadi kita pembinanya yang konkret. akhirnya materinya tentang bagaimana cara mualaf lebih kuat. Itu jadi emang susah sekali ketika para mualaf itu kita mau bina, rata-rata mereka menolak. Malahan informasi dari tim ini, kalau dia mau dibawa acara itu minta dulu dananya. Ya. Itu problem yang harus mungkin kita pecahkan. Ya, betul, memang kaitan dengan mualaf ini itu tidak mudah ya. Karena mualaf itu juga ada yang dia masuk Islam itu ekonomi lemah.
Kalau yang ekonomi lemah ini kita tidak berikan pembekalan tentang kehidupannya itu, nyari solusinya, itu modalnya tadi. Oleh karena itu saya selalu menekankan, antum masuk Islam ini jangan merusak citra, ya kan gitu ya. Karena pada saat melakukan pembinaan itu Bapak Deru memang mengalami kesulitan. Misalnya yang diislamkan ada 50 orang, adakan lakukan pembinaan. Ternyata yang hadir paling mungkin 15 orang. Yang lainnya kenapa tidak bisa hadir? Ada yang sudah pindah keluar kota. Apalagi kalau yang mualafnya kelas menengah ke atas, dia juga tidak mau model pembinaan-pembinaan seperti itu. Jadi memang harus ada beberapa cara dalam melakukan pembinaan. Jadi kalau yang kayak di kota-kota ini kan, kalau di Jakarta yang banyak mengislamkan dari kalangan dari luar negeri itu Yayasan Mualaf Center Internasional Sunda Kelapa. Itu banyak dari kedutaan, ya kan? Yang gitu-gitu kan tidak bisa disamakan pembinaannya dengan yang lainnya. Jadi memang harus kita petakan, ya. Jadi harus ada yang melakukan pembinaan khusus ke yang seperti itu. Kemudian memang ada yang mualaf itu ya tadi karena modal perutnya lapar, tidak ada solusinya, ujungnya ya minta-minta itu. Tapi memang ini Pak, pengalaman saya mualaf itu ada yang persoalannya bukan soal akidahnya. Akidahnya bisa sudah kuat, tapi soal akhlak. Akhlak lamanya ini karena di agama lamanya masih boleh berbohong. Nah, begitu sudah Islam, yang salahnya kita. Ini baru masuk Islam, langsung suruh ceramah-ceramah, dipanggil ustadz. Akhirnya bikin ajaran baru. Nah, oleh karena itu kesalahan kita. Kan banyak Pak, ini seorang mualaf, katanya dia penginjil, langsung ceramah-ceramah. Ternyata akhirnya bahkan bikin ajaran baru. Nah ini karena kita salah. Yang harusnya kita bina, ya berikan pemahaman kepada Islam secara baik, baru nanti persiapan untuk menjadi kader dakwah. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Abu Alhamdulillah. Ini terakhir nih dari Ustaz Hasan ya. Ustaz bikin statement yang kami percaya bahwa ternyata kita berdakwah itu betul-betul tantangannya bisa kita atasi secara keluarga, kemudian bagaimana kita memanage secara simpel lah bahwa kita dakwah nikmat gitu kan. Kita berdakwah itu nikmat gitu. Seperti apa Ustaz? Silakan untuk sesi yang terakhir ini. Ya, biasanya kita persiapan diri dulu Ustaz. Jadi standar dai itu ya paling tidak qiyamulailnya lah. Jadi kekuatan ibda bi nafsinya itu dikuatkan. Nah ini yang menjadikan nanti di sananya tahan banting karena terutama medan-medan dakwah kami di pelosok-pelosok pedalaman kan istilahnya keras, ya medannya sulit dan kondisi karena kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak menolak dakwah kita. Jadi kita pernah mengislamkan anaknya, bapaknya marah. Kita dikejar-kejar pakai golok, pakai tombak. Ya udah kabur dulu lah. Kalau kondisi macam nggak bisa kita hadapi langsung, bisa berkelahi, kabur. Tapi alhamdulillah anaknya sempat saya bawa ke Jawa 6 bulan. Diisukan di sana. Jadi kita tetap berperang dengan para pendeta-pendeta sana. Diisukan orang-orang yang ikut saya itu dibunuh di sini. Di Jawa itu dibunuh. Saya jelaskan pakai video, pakai nggak percaya. Pokoknya harus pulang. Hanya ya terpaksa karena kalau tidak kami dibunuh juga nanti di sana. Karena orang-orang Tokutil itu ya masih rimba, hukum rimba ya kami kembalikan. Tapi alhamdulillah selama 6 bulan kan sudah ada perubahan cukup besar sekali. Ya secara fisik karena orang hutan ke kota lama kan ada perubahan juga. Jadi tambang-tambang Tokutil yang tadinya hutan ini kan rapi, rambutnya rapi, kulitnya juga yang tadinya rusak itu jadi bersih dan lain-lain. Hanya saya kembalikan ke sana, keluarganya alhamdulillah masuk Islam semua. Yang tadinya ngejar-ngejar kita itu malah berbalik mendukung, termasuk si kepala suku itu karena cucunya ada perubahan yang besar sampai tadi memberikan hadiah 2 hektar ke saya untuk ada tanah di sana itu.
Iya, Ustaz. Jadi itu yang kita mulai dari diri dulu. Diri tadi latar belakang keluarga kita juga harus kokoh juga, karena kita kan perjuangan yang tidak ada putusnya. Ya, pensiun kita kan mati. Ya. Jadi ya begitu. Keluarga saya senantiasa mendorong. Jadi kalau saya kelamaan di rumah ya didorong untuk cepat pergi. Iya, jadi begitu. Dan alhamdulillah sekarang kami membangun hubungan dengan teman-teman pengusaha dan teman-teman pondok di Jawa yang alhamdulillah mendukung. Jadi alhamdulillah untuk tiket-tiket perjalanan yang tadinya kita susah nyarinya, sekarang ayam beku yang dukungan dari teman-teman pengusaha itu sudah 3 kontainer per bulan ke Ternate. Jadi paling tidak tiket saya aman, tiket pulang balik aman. Juga biaya-biaya di sana kan tinggi-tinggi untuk sewa speed, sewa perahu itu kan ya sekarang lebih mudah lah, lebih tercover itu untuk itu. Ya, Tercover dengan itu, Pak. Dengan ayam ini. Alhamdulillah kemarin mudah-mudahan nanti dari Persis juga mendukung juga. Target kita kan 12 kontainer untuk Ternate saja. Ini baru 3 kontainer. Ya kalau per kontainer 5 juta kan, wah udah lumayan itu untuk biaya per bulannya. Untuk biaya dakwah kita lebih kayak ibu itu, kita bisa keroyokan untuk dakwah. Karena memang dakwah itu harus keroyokan. Kalau model-model sendiri-sendiri itu berat. Jadi kayak saya yang kurang itu relawan wanita nih. Relawan dakwah wanita. Jadi sementara ini ya tadi untuk ngajari pakai pakaian ke mualaf-mualaf Bugotil kan, untuk pembinaan kewanitaan harus ada yang spesial nangani. Nah ini saya nunggu nih dari Persis bisa. Persis itu nanti siapin akomodir. Sudah disiapin 5.000 biar bantu keroyokan ya, bantu keroyokan di Pulau Halmahera sana, termasuk di Papua sana. Jadi begitu Pak. Jadi kayaknya tim-tim dai kita ya tadi akidahnya ada kuat, akhlaknya juga harus benar-benar bagus ya. Karena nanti kita lebih kayak bintang film. Kesalahan sedikit itu kelihatan kalau dai itu. Jadi kita harus menunjukkan istilahnya seakan-akan harus sempurna di sana, harus benar-benar tampil sempurna di tengah-tengah mereka itu. Jadi ini yang benar-benar harus kita persiapkan. Yang harus dikuatkan itu. Ya, dikuatkan itu. Kadang-kadang kita ada pengajian di satu daerah. Kalau ada main bola, itu bentrok dengan main bola, itu kadang-kadang ribut. Karena apa? Karena nonton dulu. Kalau yang harus dikirim ke sana itu luar biasa sekali. Jadi cukup realistis lah. Dan akhirnya Allah kasih juga rezeki yang ke wilayah Tasik ya. Jadi beliau bisa mengakomodir dakwahnya dengan sekarang target beberapa kontainer ya. Iya, mudah-mudahan saya kemarin dengan pondok-pondok pesantren di Jawa, di Solo terutama, mereka mudah-mudahan memenuhi yang 9 kontainer. Jadi mudah-mudahan dengan ini kan biaya dakwah besar. Ya, kalau kita mengandalkan donatur kayaknya ya memang harus terus juga, tapi kita harus punya badan usaha yang mendukung pembiayaan dakwah ini. Ini rencananya di samping ayam nanti kita ke sana ke Indonesia Timur, pulangnya bawa ikan ini. Mudah-mudahan. Oh, gitu. Iya. Ya, ini biar pembiayaan bisa aman. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah diskusi kita cukup menarik walaupun dari berbagai pengalaman yang dipaparkan oleh 3 narasumber yang cukup luar biasa. Karena saya melihat sudah dalam situasi kondisi yang cukup lumayan gitu ya. Mungkin secara penajaman kita akan adakan pelatihan-pelatihan yang nanti BMC akan akomodir. Karena kalau nanti dihabiskan hari ini semuanya kayaknya udah terlalu berat gitu kan ya. Tapi intinya kita sebagai mubalik dan dai yang ada di jamiah, jangan sampai terjadi kita merubah di piring yang kita makan di sana. Jadi kadang-kadang kita merubah di piring yang kita makan di sana. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Jadi hari wadahnya diceraikan tapi jadwalnya dicopot. Itu seringkali ada yang terjadi. Oh, di Persis makie, kenapa kebanyak harusnya begini, kadang-kadang suka ada seperti itu. Tapi ternyata dia masih berada di kita. Nah, untuk itu kita mudah-mudahan
dengan pertemuan ini disalurkan karena di sini hampir semua biar dakwah. Ini perwakilan dari PD-PD se-Jawa Barat dan insya Allah nanti dikelar atau dikeluarkan kembali Ustaz. Saya tidak akan buka sesi tanya jawab, ya, nggak apa-apa karena tadi materinya sudah cukup lumayan dan nanti pertanyaannya disampaikan saja ke masing-masing. Ya, insya Allah nanti bisa kalau ada pertanyaan yang kritik silakan temui Ustaz Teten, Pak Abdul Jajat, kemudian Ustaz Hasan. Lebih menarik kalau tanyakan ditanya langsung. Ya, insya Allah. Atur nuhun, Abah, kayaknya kita stop dulu acara kita, Pak Yusuf, tetapi di bawah, dan insya Allah kita bertemu kembali. Mohon maaf ini karena saya bukan spesialis kristologi, ya, karena tidak spesialisnya, jadi kemana saja saya ngomong gitu aja ya. Tapi yang penting bagaimana itu lah. Dan insya Allah, dan saya doakan ya di Persis dan Persis ini juga pemuda-pemudi semakin maju, semakin berkembang, dan insya Allah mudah-mudahan ke depannya para mualaf ini bisa lebih kuat. Terima kasih atas kehadirannya, jazakumullah, Ustaz Teten Romli, kemudian Pak Abu juga Ustaz Hasan atas kehadirannya, dan para asatidz semuanya terima kasih. Mudah-mudahan pulang ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.